Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang mudah-mudahan selalu sehat ya, dan selalu bersemangat dalam mencari ilmu serta beribadah. Untuk materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah kita melanjutkan pelajaran 12 yang berkaitan dengan kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Sebelum kita melanjutkan, mari kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk melanjutkan materi kita yang sebelumnya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita sudah sampai di submateri tentang Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang sebenarnya. Jadi masyarakat Babilonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan patung-patung atau berhala. Nabi Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Ketika malam telah gelap, Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu adalah Tuhan. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Ya, karena bulan lebih terang dibanding bintang. Menurut beliau, menurut Nabi Ibrahim, ini adalah Tuhannya. Nah, setelah bulan itu terbenam, dia berkata lagi, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian keesokan harinya tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Ya, ini yang lebih besar. Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata lagi, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Ya, jadi awalnya Nabi Ibrahim itu melihat bintang. Dikira itu adalah Tuhannya, tetapi kemudian bintang itu ternyata tenggelam. Dan kemudian melihat bulan yang lebih terang dari bintang, mengira bahwa itu adalah Tuhannya, tapi ternyata bulan itu juga tenggelam. Dan yang selanjutnya adalah melihat matahari yang lebih bersinar, lebih terang timbang bulan dan bintang, mengira itu adalah Tuhannya, tapi ternyata matahari pun juga tenggelam. Maka Nabi Ibrahim yakin bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah yang menciptakan itu semua, termasuk yang menciptakan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Yang selanjutnya adalah menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaannya. "Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati." Demikian suatu hari Nabi Ibrahim berdoa. Keinginan itu dikabulkan. Kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim menangkap 4 ekor burung. Setiap burung diberi tanda. Selanjutnya burung itu dicincang, ya, dipotong-potong. Bagian-bagiannya dicampur satu sama lain. Potongan tubuh keempat burung itu dibawa, lalu diletakkan di puncak 4 buah bukit. Keempat bukit itu letaknya berjauhan satu sama lain.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim memanggil burung-burung itu. Dengan izin Allah, burung-burung itu hidup kembali, semuanya utuh seperti sedia kala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tak ada yang sanggup menghalangi kehendaknya. Hanya dengan kata atau jadilah, hal yang dikehendakinya pasti terbukti. Allah Maha Kuasa, menghidupkan yang mati sangatlah mudah baginya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah melihatnya sendiri. Hatinya makin mantap, keyakinannya makin kuat, keimanannya pun makin hebat. Yang selanjutnya adalah berdakwah kepada ayahnya, ya. Karena ayahnya yang bernama Azar ini memang tidak hanya seorang pembuat patung, tetapi ia juga menyembah patung. Sebelum berdakwah kepada penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim harus menyadarkan dulu ayahnya. Berdakwah kepada ayahnya tidaklah mudah, karena ayahnya tetap bersikukuh dengan keyakinannya, yaitu menyembah patung. Usaha Nabi Ibrahim sudah maksimal, Allah yang menentukan. Sebagai anak, Nabi Ibrahim sangat ingin menyelamatkan ayahnya. Sikap ayahnya yang menolak ajaran Allah tidak membuat Nabi Ibrahim larut dalam kesedihan. Sikapnya tetap teguh untuk menyebarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, Raja Namrud yang zalim, ya, karena Nabi Ibrahim ini hidup di masa Raja Namrud. Raja Namrud adalah raja yang memerintah dengan kejam. Semua orang harus taat, tidak boleh melawannya. Jika ada yang berani melawan, nyawa taruhannya. Rakyat hidup bagaikan budak. Keadaan itu tidak membuat Namrud puas. Ia merasa dirinya layak disembah. Ia ingin dipertuhankan. Ia berpikir rakyat pasti mau menyembahnya. Patung-patung yang tak bernyawa saja disembah, apalagi raja yang sangat berkuasa. Nah, ini Raja Namrud ini berlebihan sampai dia mengaku sebagai Tuhan yang ingin disembah. Yang ketujuh, menunjukkan kelemahan patung. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah tak kenal lelah, tetapi penduduk Babilonia menolak keras. Mereka tetap pada keyakinannya menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kehilangan akal. Ada rencana lain, barangkali penduduk Babilonia memerlukan bukti. Orang-orang Babilonia mempunyai suatu tradisi, yaitu setiap tahun mereka pergi meninggalkan negerinya. Nah, sewaktu Raja Namrud dan kaumnya ini meninggalkan negerinya, kampung mereka ditinggalkan kosong. Kesempatan itu dipergunakan Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya. Dengan kapak yang telah dipersiapkan, mulailah Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu satu persatu. Kemudian hanya ditinggal satu patung yang paling besar yang tidak dihancurkan. Lalu kapak yang dipergunakan menghancurkan patung-patung itu dikalungkan di leher patung yang paling besar itu yang tidak dihancurkan. Selanjutnya adalah akibat perbuatan Nabi Ibrahim. Ketika Raja Namrud dan kaumnya datang ke pusat pemujaan, ya, setelah pulang, ya, yang tadi pergi meninggalkan negerinya setiap 1 tahun sekali, betapa terkejutnya mereka semua karena patung-patung sesembahan mereka hancur. Maka tak pelak lagi, Ibrahimlah yang dituduh. Nabi Ibrahim akhirnya dipanggil dan diadili. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan patung-patung sesembahan kami? Aku pikir barangkali berhala besar itulah yang melakukannya. Bukankah kapak yang ada di lehernya yang membuktikan perbuatannya? Kata Ibrahim. Mana mungkin berhala bisa berbuat seperti itu, kata Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, kalau begitu mengapa engkau sembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim itu, orang-orang yang menyaksikan banyak yang sadar. Selama ini mereka telah menyembah patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Melihat keadaan demikian, Raja Namrud semakin murka.
Raja Namrud akhirnya memutuskan bahwa Nabi Ibrahim harus dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Setelah kayu bakar dikumpulkan, Nabi Ibrahim diikat dan dilempar dengan alat pelontar yang membara. Api menjalar mendekati Nabi Ibrahim, akan tetapi ia tetap tenang, hatinya bertawakal. Ia yakin Allah tak akan membiarkannya. Allah pasti menolong orang yang berjuang di jalannya. Ketika api menyala makin besar, Raja Namrud dan pengikutnya tertawa riang. Mereka menyangka bahwa Ibrahim telah hancur menjadi abu. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka melihat keajaiban yang tidak disangka-sangka. Setelah api padam, Nabi Ibrahim tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran api dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Allah menunjukkan kekuasaannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya. Nah, ini luar biasa ya Nabi Ibrahim ini. Mukjizatnya yang kita kenal adalah tidak mempan dibakar api, seperti kisah barusan yang Pak Guru sampaikan. Yang selanjutnya adalah kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ini adalah anaknya ya, anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, keluarga Nabi Ismail. Setelah berdakwah di Babilonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena lama tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh. Berkat doa itu, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail. Ibu Nabi Ismail bernama Hajar atau Siti Hajar. Kemudian hijrah ke Mekah. Dengan bertawakal kepada Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan rumah, kemudian membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberinya arah kepada binatang tunggangannya. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri dan anaknya Ismail ke Mekah atau tinggal di Mekah. Di kota itu, Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan menjadi kiblat manusia dari seluruh dunia. Di tempat itu, Masjidil Haram sekarang berada. Jadi yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang selanjutnya ditinggal di tempat yang gersang. Lelah masih belum hilang, perintah Allah Subhanahu wa taala sudah datang kepada Nabi Ibrahim. Di Mekah, Hajar dan Ismail harus ditinggalkan, padahal tempat itu sangat gersang, tak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah dan harus bertawakal kepadanya. Hajar berkata, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah Allah Maha Penyayang, tidak mungkin menelantarkan kalian." Dan yang keempat, munculnya air Zam-Zam. Nah, ini sejarahnya air Zam-Zam. Siti Hajar mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar. Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai habis. Beberapa hari kemudian, persediaan bekal sudah habis, tak ada lagi makanan dan minuman. Siti Hajar kebingungan kemana ia harus mencari makanan. Kebingungan bertambah manakala terdengar tangisan Ismail kehausan. Ya, Hajar melirik ke kanan dan ke kiri, pandangannya ke sana kemari mencari air. Begitu gigihnya Hajar, ia berlari menuju Bukit Sofa, barangkali bisa mendapatkan air. Ternyata tidak ada air sedikit pun. Kemudian ia pun berlari-lari kepayahan sampai tiba di suatu tempat lain yang bernama Marwah, yaitu ya tadi ya bukit juga. Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Di sana pun tidak ada air. Kejadian itu sampai berulang-ulang, bolak-balik sebanyak 7 kali. Ia berlari antara Bukit Sofa dan Marwah.
Diriwayatkan bahwa Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir berputus asa, namun pertolongan Allah datang kepadanya. Atas kekuasaan Allah melalui malaikat Jibril keluarlah mata air Zam-Zam. Air itu dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. Di riwayat lain disebutkan air Zam-Zam itu keluar yaitu dari hentakan kaki Nabi Ismail saat bayi itu waktu menangis. Nah, kemudian akhirnya muncullah air yang menjadi mata air Zam-Zam sekarang. Yang selanjutnya pengorbanan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail adalah anak yang patuh dan taat pada perintah Allah serta hormat kepada orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail diuji oleh Allah ketika Nabi Ismail menginjak usia remaja. Nabi Ibrahim dan Hajar diuji oleh Allah. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 111, yaitu maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jadi maksudnya adalah Nabi Ibrahim bermimpi disuruh untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ini yang kemudian menjadi tradisi Idul Adha atau berkurban. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Itu ada di ayat 103. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail, maka Allah melarang menyembelih Ismail dan untuk meneruskan kurban. Allah menggantinya dengan seekor kambing, dan peristiwa ini menjadi dasar di syariatnya berkurban yang dilakukan pada hari raya haji atau hari raya Idul Adha. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi alasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Yang keenam, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah agar membangun Ka'bah. Hal itu disampaikan kepada anaknya. Nabi Ismail berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.' Mulailah keduanya membangun Ka'bah hingga selesai, dan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika itu dikenal dengan Maqam Ibrahim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi wasiat kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik, dan penyembahan berhala untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat anak-anak pahami dengan baik dan benar ya, sehingga bisa menambah khazanah keilmuan kita tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Mudah-mudahan bisa kita jadikan teladan, bisa kita jadikan contoh bahwa taat kepada Allah,
hormat kepada orang tua, kepada ayah dan ibu adalah hal yang wajib kita lakukan. Ya, terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, kekurangan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.